berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa sehat ya, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang menanti jawaban dari PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro lanjutan di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan informasi yang saya terima dari produser untuk pagi hari ini, ada 3 narasumber harusnya, tapi karena satu diantaranya ada tugas mendadak, jadi mungkin ada 2 narasumber nanti bersama dengan Kombes Pol Gatot Repli Handoko SIK, beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur, kemudian dengan Dr. Nimade Sukartini SE MSI, Koordinator Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan harusnya juga ada Pak Heru Cahyono ya, Pelaksana Harian Sekda Prof Jawa Timur, karena agendanya hari ini, informasi yang kami terima, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Provinsi Jawa Timur. Tentunya berbagai persiapan akan dilakukan oleh Forkopimda untuk menyambut kedatangan Pak Presiden. Jadi Pak Heru selaku Sekda Prof ini juga mendampingi Bu Gubernur Jawa Timur dalam rangka untuk menyambut kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Baik, program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyub Rukum RGR Tulungagung, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Suara Jombang, Radio Suara Sampang, Radio Suara Ngawi, Radio Suara Madiun, Suara Pacitan, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Magetan Indah, Radio Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nanti ada peluang bagi Anda untuk bergabung di line telepon kami atau WA kami di 0821 3264 1009, atau juga Anda bisa on air langsung di 031 896 1514, atau Anda juga bisa komentar di sosial media kami karena kami juga streaming secara live di LPPL Radio Suara Sidoarjo di channel YouTube kami. Baik, sepertinya saya sudah tersambung dengan 2 narasumber, diantaranya ada Pak Gatot, kemudian dengan Bu Nimade Sukartini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Semangat pagi Pak Gatot dan juga Bu Nimade, apa kabar? Salam sehat selalu, Mas. Baik Pak Gatot. Kemudian Bu Nimade, selamat pagi Bu. Iya, kelihatannya suaranya belum muncul nih Bu Made. Iya, coba dites kembali Bu. Ya, halo Bu Made. Oh, selamat pagi, Pak Kabid Humas Polda Jatim. Ada Pak Gatot di Suara Sidoarjo. Saya Panji nih, Bu Made dan juga Pak Gatot. Baik, Pak Gatot dan juga Bu Made, sebelum kita bahas lebih jauh tentang menanti jawaban atau tindak lanjut dari PPKM mikro lanjutan, atau kita masuk ke periode keempat ya, insya Allah mulai besok. Kita ikuti dulu sekilas info
di mana ada pernyataan dari Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur terkait dengan evaluasi selama PPKM Mikro diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saat pandemi COVID tahun 2020 kemarin, provinsi-provinsi tetangga kita investasinya mengalami kontraksi berarti negatif. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DIY terkontraksi negatif. Bahkan ada yang minus 23 investasinya. Tetapi Jawa Timur dengan kebersamaan dan kesungguhan kita, maka investasi di saat pandemi COVID tahun 2020 kemarin justru mengalami peningkatan 33%. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa kerja bersama di antara Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, sesungguhnya Kalanti di dalam melakukan operasi justisi diikuti dengan kekuatan dari seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kedisiplinan masyarakat Jawa Timur. Per kemarin kami ingin melaporkan bahwa yang dirawat di rumah sakit alhamdulillah tinggal 1,65% kasus COVID-19, 1,65%. Ini artinya bahwa kerja keras kita PPKM Mikro sudah berjalan dengan baik, maka mohon kita semua terus menjaga, dan tentu terima kasih kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menyampaikan referensi luar biasa, terutama pada saat vaksinasi. Hari ini kita berharap bahwa vaksinasi bisa memberikan dampak pada herd immunity, kekebalan komunitas, sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seterusnya ekonomi kita bisa take off, kegiatan sosial keagamaan bisa berjalan seperti sedia kala. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu tadi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, catatan dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengenai capaian PPKM Mikro. Sebelumnya ada PSBB dan juga penanganan yang dilakukan ya. Karena kita tahu setahun lebih beberapa minggu ini pandemi COVID-19 melanda negara kita, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Tapi ada menarik yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, dibanding dengan provinsi yang lain, ternyata untuk perekonomian di Provinsi Jawa Timur tidak mengalami kontraksi. Kemudian ada rate transmission atau penyebaran COVID ini relatif sudah bisa dikendalikan, di mana per hari biasanya kasusnya mencapai 1000-an, tapi sudah dalam angka 300-an ya. Kemudian ada herd immunity, harapannya dengan vaksinasi ini kekebalan kelompok akan menjadi satu di antara cara untuk bisa menekan penyebaran pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa untuk PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini diperpanjang ya, dan kita ini masuk di periode keempat, efektif mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2021. Tentunya satu di antara pihak yang ikut berperan dalam mensukseskan atau juga ikut mengawal pelaksanaan PPKM Mikro, satu di antaranya sahabat-sahabat dari TNI Polri ini yang luar biasa. Kalau dalam istilahnya Bu Gubernur adalah pentahelik. Di situ ada peran pemerintah, TNI Polri, akademisi, wartawan, dan juga media massa. Kemudian peran-peran dari elemen masyarakat yang lain. Saya ingin tahu pendapatnya Pak Gatot. Pak Gatot, dalam besok ini sudah ditetapkan kita masuk ke periode keempat dalam perpanjangan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau periode yang keempat ya, mulai tanggal 23 Maret sampai 5 April. Apa ada hal-hal khusus Pak yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat TNI Polri dalam hal ini? Apakah tetap masih ada operasi justisi, kemudian Kampung Tangguh Semeru dan sebagainya Pak Gatot? Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.
Alangkah baiknya sebenarnya tadi Pak Heru dulu yang menyampaikan dinamika penanganan COVID secara umum. Kalau kami hanya menyampaikan yang terkait dengan tugas-tugas teman-teman di TNI dan Polri. Kalau kami dari penegakan hukumnya. Saya izin menggambarkan terkait kegiatan PPKM dulu dari segi hukum. Seperti kita ketahui, pelaksanaan PPKM itu dari mulai PPKM kemudian sampai dengan PPKM Mikro di Jawa Timur ini sudah ada 5 kegiatan. Yang pertama itu adalah PPKM Jilid 1 dari mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian dilanjutkan dengan PPKM Jilid 2. Itu dari mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021. Nah, kemudian ada lagi PPKM Mikro Jilid 1 yang dimulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari. Kemudian juga dilanjutkan perpanjangan lagi dengan PPKM Mikro kedua tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021. Dan PPKM Mikro yang ketiga tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 2022. Nah, ini kami tulis 2020 karena data terakhir input yang kami terima dari tim justisi itu sampai dengan tanggal 20 Maret. Yang nantinya untuk 2 hari ini akan masuk baru pada hari ini. Lanjut. Nah, ini jenis kegiatan yang sudah dilakukan oleh kami terkait masalah operasi justisi selama PPKM dan PPKM Mikro khususnya di jajaran Polda Jatim. Dari PPKM Mikro itu giat razia yang sudah kita lakukan itu hampir 1.376.000. Kemudian pada PPKM Jilid 2 itu ada 1.900.000. Kemudian PPKM Mikro Jilid 1 ini 5 juta karena itu program baru sampai tingkat bawah, berarti semua kegiatan langsung di tingkat kelurahan maupun RT dan RW. Ini sudah sampai 5 juta kali biaya razia dan pemeriksaan. Kemudian PPKM Mikro juga 5.846.000 dan yang terakhir ketiga ini sampai dengan data yang kami terima kemarin itu hampir 4.944 ribu sekian. Dari orang bawah naik, kemudian turun lagi. Itu artinya jumlah orang yang kami periksa itu sudah hampir 20 juta lebih. Ini yang sudah kami periksa. Dengan sasaran di terminal, mal, pasar, restoran, tempat wisata, ibadat, baik berupa teguran lisan maupun tertulis dan administrasi. Dengan nilai denda hampir rata-rata 1 miliar di total. Dari mulai PPKM Mikro itu 500 sekian juta, kemudian PPKM 2 itu 700 sekian juta, yang PPKM Mikro pertama itu sudah hampir 1 miliar, kemudian PPKM Mikro Jilid 2 juga hampir 900 juta, dan PPKM Mikro Jilid 3 itu hampir 700 juta. Ini kegiatan, kami tampilkan kegiatan operasi justisi, rahasia, dan pemeriksaan, seperti tadi data yang sudah kami sampaikan itu dari mulai PPKM 1, 2, kemudian Mikro 1, Mikro 2, dan Mikro 3. Baik itu kegiatan razia maupun kegiatan pemeriksaan terhadap orang. Ini tempat-tempat tadi sudah kami sampaikan datanya di terminal, mal, pasar, resto, dan tempat wisata, tempat ibadah. Dari mulai PPKM Jilid 1, Jilid 2, dan PPKM Mikro Jilid 1 sampai dengan Jilid 3. Ini juga tadi data sudah kami sebutkan, ini dalam bentuk metrik, bentuk teguran, sita KTP, dan paspor.
Ini denda administrasi dengan nilai denda tadi sudah kami sampaikan dari mulai PPKM 1, PPKM 2, dan PPKM Mikro 1 sampai dengan PPKM Mikro 3. Ini data. Nah, pada prinsipnya kami melihat Jawa Timur masyarakatnya sudah baik dan mengerti terkait protokol kesehatan. Ini juga tidak lepas dari dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda yang ada di wilayah Jawa Timur ini yang mendukung kegiatan taat terhadap prokes kesehatan dalam rangka menekan bertambahnya COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Yang paling penting kalau kami adalah kerjasama masyarakat dengan kita semuanya, dengan teman-teman di TNI, Polri, maupun di Pemda, yang terkait dengan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Sehingga alhamdulillah dari mulai bulan Januari sampai dengan sekarang, yang tadinya data yang kami terima dari tim gugus tugas, itu ada beberapa wilayah yang masih ada zona merahnya. Kemudian pertengahan bulan Februari itu ada zona yang merah hilang menjadi zona oranye dan kuning. Dan alhamdulillah bulan ini itu zona oranye sudah tidak ada. Jadi masuknya kita adalah zona kuning. Dan mudah-mudahan ke depan dengan kesadaran kita masyarakat terkait nanti PPKM Mikro jilid 4 ini kita laksanakan, Jawa Timur menjadi zona hijau, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan normal kembali. Tapi itu juga harus didukung oleh semua pihak. Dan rencana kami tetap ke depan, seperti penunjuk pimpinan kami, untuk tetap menambah dan meningkatkan jumlah kampung tangguh Semeru untuk mendukung kegiatan PPKM Mikro yang ada di RT dan RW, sehingga terjalin komunikasi, terjalin keseragaman dalam penanganan COVID yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga ke depan kita juga akan menggerakkan santri bermasker, kemudian budayawan bermasker, dan yang ini juga kampus bermasker, sehingga seluruh lini yang ada di Jawa Timur ini sudah menjadi daerah yang sudah tidak ada COVID-nya. Itu yang paling penting. Dan kami berharap juga untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur, mari kita bikin Jawa Timur ini menjadi zona hijau, sehingga tidak ada lagi pengetatan beberapa daerah terkait masalah zona, menjadi yang dibilang zona merah kembali. Itu yang paling penting. Itu aja yang bisa kami sampaikan dari segi kami penegakan hukum terkait operasi justisi dalam penanganan COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Semoga kita semua menjadi sehat, tetap selalu menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian lagi menghindari kerumunan yang tidak penting. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Gatot. Jadi kalau saya melihat dari overview atau database yang dirilis oleh info covid19.jatimprop.go.id sampai dengan tanggal 21 Maret 2021, di mana peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ini memang tidak ada zona merah, yang ada zona orange dan juga zona kuning dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, mulai dari PSBB, PPKM, kemudian PPKM Mikro, dan juga masyarakat yang kena razia ini masih relatif boleh dibilang cukup tinggi ya. Kalau dari apa yang jenengan tadi paparkan, apa yang paling dominan yang mereka langgar ini Pak dalam razia ini? Apakah masih tetap jarang yang memakai masker, sering berkerumun, atau bagaimana Pak Gatot? Baik Mas, jadi yang banyak kena razia di operasi justisi dari orang tadi, itu paling banyak adalah
terkait masalah penggunaan masker. Banyak yang menggunakan masker tapi tidak menggunakan masker seperti biasanya. Ditaruhnya hanya di bawah dagu, misalnya contohnya itu. Jadi diberikan teguran. Kemudian yang kedua juga masih ada beberapa dari masyarakat yang berkerumun, itu juga menjadi teguran. Kan itu kan dihitung jumlah orangnya yang dilakukan pemeriksaan. Itu data yang kami terima, Mas. Baik, sementara untuk eksistensi Kampung Tangguh Semeru bisa di-refresh kepada kami, Pak. Kan memang untuk ya, PPKM Mikro atau keberadaan Kampung Tangguh ini kan sudah beberapa bulan ini sudah eksis gitu, Pak ya, jalan. Maksud dari kami adalah apakah Kampung Tangguh ini nantinya akan bisa lebih efektif dalam pengertian, karena kita tahu bahwasanya PPKM Mikro ini memang satu di antara efektifnya untuk penyebaran COVID-19, penurunannya di Provinsi Jawa Timur ini bisa dikatakan memberikan sumbangsi yang cukup begitu ya. Untuk Kampung Tangguh Semeru, Pak, ini secara overall apa fungsi dan tugasnya juga sama nanti? Apakah ada perbedaan? Bagaimana, Pak Garot? Kalau dilihat dari keberadaan Kampung Tangguh, ini dari mulai kemarin jumlahnya 3.000-an, itu pada saat sudah mulai pelaksanaan PPKM Mikro 1, 2, dan 3, itu sudah ditambah oleh kami menjadi hampir 7.200 Kampung Tangguh yang ada di Jawa Timur. Fungsi dan tugas Kampung Tangguh itu tidak jauh beda dengan awal pendirian daripada Kampung Tangguh Semeru itu. Sebetulnya Kampung Tangguh Semeru itu sebagai pusat daripada data dan kegiatan antisipasi dinamika yang ada di lokasi sekitar Kampung Tangguh. Nah, sekarang ini kita dalam menghadapi COVID-19 ini, fungsi dan tugasnya fokus dari 3 pilar yang ada di Kampung Tangguh itu fokus pada penanganan COVID-19 dan membackup PPKM Mikro yang ada di tingkat kelurahan, RT, dan RW. Sebetulnya konsep Kampung Tangguh itu masyarakat yang ada dalam lingkungan Kampung Tangguh itu mampu mendeteksi semua kejahatan, kriminalitas, kemudian juga sebagai antisipasi daripada yang sekarang ini adalah penanganan COVID-19. Demikian, Mas. Jadi tidak ada perubahan kegiatan maupun misi yang ada di dalam Kampung Tangguh. Yang ada adalah kegiatan penanganan COVID-19. Baik. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kalau Anda ingin bergabung dalam program Dinamika Jawa Timur ini juga masih ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung via WA di 0821 3264 1009, masih di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita menanti jawaban dari PPKM Mikro lanjutan. Kita tahu bahwasannya Kementerian Dalam Negeri ini menetapkan untuk perpanjangan PPKM Mikro periode yang keempat. Ada 15 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro periode yang keempat ini linear atau sejalan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, ini satu diantaranya di Provinsi Jawa Timur yang berlaku mulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2021 ya. Dan kita ini sampai dengan hari ini juga masih dalam PPKM Mikro untuk periode yang ketiga. Ada beberapa hal, mungkin ini merefresh ingatan kita semua bahwasanya dalam penerapan PPKM Mikro ini kegiatan belajar mengajar masih bersifat daring, kemudian juga untuk work from home masih tetap berlaku, tapi karyawan yang bekerja di kantor menjadi 50%, terus untuk konsumen yang makan di restoran juga maksimal 50%, pusat perbelanjaan mal atau plaza beroperasi hingga jam 9 malam. Dan dari evaluasi yang dilakukan ternyata PPKM Mikro ini juga terbukti efektif untuk mencegah atau menekan transmisi rate atau penyebaran COVID-19. Saya ke Bu Made Soekartini. Bu Made, kalau Anda melihat ternyata Provinsi Jawa Timur dibandingkan provinsi yang lain seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, selama periode tahun 2020 relatif kalau dari sisi ekonomi itu lebih survive dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan sebagainya.
Sebenarnya kalau Anda melihat sekarang kondisinya memang kesehatan tidak bisa kita lepaskan dari ekonomi, begitu juga sebaliknya begitu ya, karena ekonomi tanpa ditunjang oleh kesehatan yang masif tentunya akan berdampak juga. Nah, kalau Anda melihat luar biasanya Jawa Timur dibanding yang lain ini, apa yang menjadi catatan Anda nih, Bu Made? Terima kasih Mas. Pertama-tama izinkan saya dulu menyapa pemirsa radio Suara Sidoarjo. Selamat pagi para pemirsa radio Suara Sidoarjo dimanapun sedang berada saat ini. Salam sehat. Semoga kita bisa segera keluar dari pandemi yang terjadi di negara kita dan juga di beberapa negara secara global. Yang selamat pagi juga untuk Pak Kabid Humas Polda Jatim, untuk Bapak Insinyur Gatot. Salam sehat Pak. Salam sehat Bu. Menurut saya dari fenomena di mana pandemi COVID ini sudah berlangsung hampir lebih dari 1 tahun, ya kita ingat bahwa awal Maret 2020 itu secara resmi pemerintah mengumumkan bahwa ini pandemi sesuai juga dengan ketentuan WHO, ada pandemi COVID-19 yang namanya mewabah, awalnya itu di negara Cina, kemudian secara cepat mewabah ke berbagai negara. Nah, karena itu disebut dengan pandemi. Nah, pandemi ini salah satu cirinya adalah tingkat penyebaran dan risiko penularan yang sangat tinggi, itu dari istilah kesehatan. Pada awalnya kita berpikir bagaimana caranya mengurangi dampak negatif, terutama pada bidang kesehatan, karena dari karakteristik pandemi ini sendiri, kalau kita belajar, kita ingat beberapa pengalaman kasus kesehatan, baik itu masih berupa wabah atau endemi, kemudian meningkat menjadi pandemi seperti kasusnya COVID-19 ini, itu ada sejarah yang cukup panjang, di mana rata-rata artinya masa berlakunya pandemi itu minimal 1 tahun. Nah, kalau kita ingat catatan misalnya tentang kasus kolera seperti itu yang sudah berlangsung sampai beberapa kali. Nah, banyak juga pandemi-pandemi flu yang lain seperti ada flu Spanyol, kemudian ada flu Rusia, kemudian flu Asia yang kemarin kita masih sebenarnya berlangsung sampai sekarang, yang kasus SARS dan MERS. Nah, kalau misalnya prioritas utama kita memang pada awalnya kesehatan, namun di balik segala ketentuan untuk menekan kasus penularan ini, kemarin di awal tahun 2020 kita mulai dengan PSBB, kemudian setelah setahun PSBB itu berlangsung, ternyata dievaluasi kenapa rate of penyebarannya tidak bisa berkurang, apalagi setelah ada hari raya Natal dan Idul Fitri di awal tahun itu lonjakan rata-rata secara nasional itu meningkat cukup tajam. Nah, dari situ pemerintah kemudian mencoba melakukan evaluasi apa yang bisa dilakukan, karena secara akumulasi waktu, time horizonnya waktu itu kita sudah mengalami hampir 10 bulan ya sampai dengan akhir tahun. Nah, dampak yang dirasakan pada waktu itu adalah konsekuensi ekonomi dari pemberlakuan PSBB itu sendiri, di mana pekerja pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang itu dihimbau, bahkan secara hukum itu secara formal diminta dulu melakukan penghentian aktivitas. Kemudian di awal tahun 2020 kita juga ingat bahwa industri mais itu adalah salah satu pendongkrak aktivitas ekonomi nasional. Hal yang sama juga berlaku di Jawa Timur. Nah, terkait dengan aktivitas industri mais ini,
secara cepat waktu itu tingkat occupancy rate hotel turun, kemudian mal-mal segera tutup. Memang bisa dikatakan ada dua faktor yang kebetulan terjadi secara berbarengan. Yang pertama adalah kondisi pandemi ini, yang kedua juga adalah berlakunya kita mulai beralih ke aktivitas yang disebut dengan belanja online semenjak adanya aktivitas ini. Kemudian mal-mal secara otomatis sebenarnya juga mulai mengalami penurunan kunjungan. Namun di sisi yang lain, untuk industri yang lain seperti pendidikan, begitu awal Maret 2020 itu bidang pendidikan itu disarankan untuk melakukan belajar dari rumah, work from home. Kota Surabaya salah satunya, meskipun kita bukan kota utama di bidang pendidikan, tetapi begitu belajar dari rumah itu diberlakukan, kota Surabaya langsung terasa sepi dan senyap itu. Semua mahasiswa pulang, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kampus khususnya yang terkait dengan kos-kosan yang pertama, yang kedua adalah aktivitas industri makanan dan minuman. Biasa anak kos biasanya kita sangat mengandalkan belanja makanan di warung-warung dan rumah makan di sekitar kos-kosan. Nah, ini begitu drop dan cukup berdampak. Aktivitas pedagang kaki lima langsung juga sepi karena waktu itu sangat dihimbau untuk tetap ada di rumah. Nah, setelah kita memasuki periode 2021 ini, laporan awal tahun itu mengatakan bahwa secara nasional ekonomi kita itu mengalami kontraksi hampir 5,5 waktu itu. Jatim juga kurang lebih mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena Jawa Timur ini adalah kota kedua terbesar secara nasional dan juga secara aktivitas ekonomi kita merepresentasikan kondisi nasional. Kurang lebih karakteristik Jawa Timur itu sama dengan Jakarta. Nah, hal yang cukup membanggakan ternyata di samping Jawa Timur itu bertumpu aktivitas ekonominya adalah pada sektor konsumsi rumah tangga pada umumnya. Ternyata di aktivitas surplus produksi, baik yang berasal dari sektor pertanian maupun sektor non-pertanian, Jawa Timur masih cukup kompetitif, tidak hanya secara nasional dan secara internasional. Nah, tadi informasi data yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, ternyata alhamdulillah kinerja ekspor kita masih positif, masih ada artinya di sela-sela pemberlakuan PSBB selama tahun 2020, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 ini kita serangkaian pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat yang disebut dengan PPKM ini sudah 3 seri dilakukan. Nah, ternyata cara ini secara umum sudah diakui membantu kondisi Jawa Timur yang sebelumnya itu adalah salah satu provinsi yang bertahan mengalami zona merah yang cukup panjang. Nah, dengan pemberlakuan PPKM ini ternyata aktivitas ekonomi tidak terlalu terdampak dengan indikator yang tadi adalah kinerja ekspor masih bisa bertahan. Dan di sisi yang lain adalah kinerja di bidang kesehatan. Menurut laporan-laporan yang ikut kami baca adalah yang pertama, sampai dengan pemberlakuan PPKM tahap 3 yang secara ketentuan itu berlaku hari ini terakhir. Kemudian jika nanti PPKM tahap 4 ini berlaku, berarti mulai besok secara formal itu akan berlangsung. Ternyata tingkat temuan positif kasus COVID ini mulai turun secara drastis, dan itu diindikasikan dengan
jumlah pasien rawat inap, baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun yang secara intensif di rumah sakit itu mulai turun, bahkan dikatakan penurunannya itu hampir 2 kali lipat. Misalnya untuk yang di ICU dan yang di ini sudah turun dari 72%, sekarang sudah sampai 49% untuk yang ICU. Kemudian yang untuk isolasi mandiri ini yang turunnya lebih dari 50%. Tentu itu adalah sebuah kinerja tidak mudah, tentu yang dilakukan oleh Bapak di kepolisian dan semua pihak tentunya untuk membuat masyarakat kita itu sadar bahwa memang secara kasus adalah pandemi, tetapi dampak jangka panjangnya adalah ke bidang ekonomi. Bahkan kita sempat tarik ulur apa yang mau diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi, aktivitas ekonomi, karena secara drastis dapat kita rasakan sehari-hari turunnya aktivitas ekonomi yang cukup signifikan ini membuat perekonomian kita cukup terpuruk. Sementara itu yang bisa disampaikan, Mas. Baik, ya Bu Made, nanti akan saya tanyakan juga mengenai vaksinasi ini kan sudah jalan begitu ya, apakah ini juga akan memberikan dampak yang lebih baik lagi, karena kita tahu di awal-awal pandemi itu kan sempat ada wacana negara harus lockdown, harus karantina. Ini kan kalau waktu itu diterapkan, ini kan juga efeknya memang penyebaran itu bisa ditekan, tapi dari sisi ekonomi masyarakat ini kan juga mereka otomatis ya harus bekerja, terus butuh makan dan sebagainya. Nanti akan saya tanyakan lebih jauh mengenai kalau vaksinasi ini sudah mulai jalan dan sebagainya. Kalau menurut Anda proyeksi ekonomi di Jawa Timur ke depan ini seperti apa? Dan karena informasinya juga untuk COVID-19 ini ternyata memang kita tidak bisa prediksi dalam waktu dekat akan berakhir karena butuh waktu yang cukup lama. Nah, nanti upaya-upaya apa yang perlu dilakukan karena masih ada keterkaitannya juga dengan ekonomi. Nanti akan saya tanyakan kembali kepada Bu Made dan juga Pak Gatot. Tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal.
sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Samsul Arif bin Kastari. Samsul Arif bin Kastari dulu tinggal di Dusun Tanjung Sari RT 5 RW 2, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Samsul Arif bin Kastari dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 22 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Panggilan berikutnya tertuju atas nama Aris Iswayudi bin Mohdawam. Aris Iswayudi bin Mohdawam dulu tinggal di perumahan Gris Residen Blok C2 RT 0 RT 01 RW 02 Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Aris Iswayudi bin Mohdawam dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 22 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur. Menanti jawaban dari PPKM Mikro lanjutan bersama 2 narasumber. Ada Kombes Pol Gatot Repli Handoko SIK, beliau Kabid Humas Polda Jawa Timur. Kemudian juga ada Dr. Nimade Sukartini SE MSI, Koordinator Program Studi KPS Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Pak Gatot, Bu Made, sebelum
saya kembali atau kita diskusi kembali. Ada beberapa pertanyaan nih yang sudah ditampung oleh redaksi di 082132641009. Saya boleh ke redaksi dulu ya Pak Gatot, Bu Made. Ya, Ram. Baik, saya bacakan 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi. Yang pertama ada dari Ibu Nadia di Tulangan. Apakah tidak ada perubahan aturan untuk pekerja musik agar dapat kembali bekerja menggelar event? Kemudian yang kedua dari Pak Diki di Tanggulangin. Bagaimana caranya untuk mendongkrak ekonomi usaha mikro yang belum terbiasa dengan penjualan online di tengah penjualan offline yang lesu? Baik, terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Diki ya. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini ada usulan ini dari Bu Nadia. Memang beberapa acara kegiatan yang mengumpulkan massa ini meskipun jumlahnya terbatas sudah lebih longgar ya Pak ya kalau dilakukan di skema PPKM Mikro ini Pak ya. Tapi untuk pertunjukan musik dan sebagainya bagaimana Pak Gatot? Baik Mas, terkait dengan pertanyaan Bu Nadia tadi, kalau terkait masalah pertunjukan, kalau sampai saat ini kami tetap membatasi dan belum ada petunjuk dan arahan dari pimpinan kami terkait pemberian izin tersebut. Kegiatan-kegiatan lain tetap bisa dilaksanakan namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu prinsip dari kami. Jadi kalau seandainya ada kerumunan atau kegiatan tidak menggunakan protokol kesehatan, pasti oleh tim Satgas COVID yang ada itu pasti akan mengingatkan dan membubarkan. Itu yang jelas kami terima perintahnya hanya itu. Baik. Itu jumlah orang yang hadir dalam kegiatan itu dibatasi maksimal berapa orang sih Pak? Tergantung tingkat kegiatannya Mas. Itu kan syaratnya harus mengajukan dulu izin dulu. Jadi kalau ada izin nanti di situ ada tim dari gabungan dari Satgas COVID, kemudian dari kepolisian, kemudian dari teman-teman di TNI, di situ kan ada Babin Kamtipmas dan Babinsa. Itu nanti akan merapatkan dapat tidaknya kegiatan itu dilaksanakan. Ya, sementara itu kalau jumlah itu tergantung daripada pengajuannya yang ada. Iya, gitu. Iya. Karena kalau kita lihat ini sudah mulai bergeliat gitu ya, aktivitas misalnya ada wedding, terus seminar dan sebagainya. Meskipun kita tahu harus tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Ya baik, saya ke Bu Made. Bu Made, pertanyaan dari Pak Diki tadi mengenai ya imbas dari kita ada pembatasan sosial berinteraksi dengan orang, mau tidak mau kan suka tidak suka kita harus dipaksa untuk mungkin kalau kita jualan harus jualan lewat online begitu ya. Tapi problemnya nggak semua orang ini paham dan pintar ini soal ini. Saran Anda Bu untuk seperti Pak Diki seperti apa ini? Terima kasih Mas. Untuk Pak Diki, semoga nanti PPKM tahap 4 ini bisa membantu ya Pak. Nah tadi pertanyaannya adalah Pak Diki mempunyai usaha yang offline dan kebetulan ini di beberapa tahun terakhir ini semenjak mulai berlakunya revolusi industri 4 ini kita lebih banyak bertumpu pada aktivitas online. Mau tidak mau ini terjadi hampir di semua belahan bumi Pak. Sekarang apapun itu aktivitas menggunakan aplikasi online berbasis internet. Nah, kalau kita lihat secara umum di Indonesia memang ketentuan ini kalau kita tidak mau mengikuti maka kita akan ditinggal karena pilihannya ya kita beradaptasi atau tidak sama sekali. Tapi apakah sesuatu itu kondisinya? Tentu tidak ada proses adaptasi Pak. Nah artinya gini, tidak semua wilayah dan masyarakat serta-merta bisa beradaptasi dengan kondisi online atau daring tersebut. Segala aktivitas baik itu di
belanja maupun aktivitas yang lain. Nah, seperti yang ditanyakan tadi Mbak Nadia di Tolangan itu mengatakan bahwa aktivitas musik sosial budaya yang dilakukan itu cukup terasa, salah satu sektor yang paling terasa. Nah, kalau terkait dengan bisnis yang Bapak lakukan, itu misalnya paling tidak Bapak bisa masih menggunakan yang sederhana-sederhana Pak, aplikasinya, meskipun tidak langsung mengikuti teknologi yang sudah cukup diterima oleh generasi milenial sekarang, tetapi masih ada generasi-generasi yang non-milenial, yang termasuk saya. Di generasi saya ini saya juga bingung kok bisa cepat sekali yang mereka belanja dengan semua dalam satu aplikasi HP. Nah, tapi apakah kita akan menyerah di situ? Tidak, Pak, tentu. Nah, ini yang akan mungkin menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama ke depan, mensosialisasikan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi Internet of Things yang akan mau tidak mau pasti akan menjadi bagian utama dari aktivitas kita di masa depan. Masalahnya juga adalah masih beberapa di daerah-daerah kita itu yang aksesibilitas dari penggunaan aplikasi berbasis daring ini belum sepenuhnya bisa diaplikasikan. Nah, pangsa ini mungkin secara tidak langsung bisa dimanfaatkan, Pak, tapi kita tidak bisa bertahan dengan kata saya tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini bisa dipelajari, toh nanti di sekitar kita pasti akan ada upaya untuk mendapat proses pembelajaran itu, mulai dari kita bertanya dengan anak-anak di sekitar kita. Nah, salah satu nanti mungkin aktivitas Karang Taruna, PKK bisa diaktifkan kembali dengan mempelajari bagaimana teknik kita melakukan penjualan secara online ini. Karena memang mau tidak mau ini yang sekarang mendominasi aktivitas apapun, Pak. Tidak hanya barang yang tahan lama, yang tidak tahan lama sekarang saya lihat yang paling gencar ini adalah industri penjualan bunga anggrek yang sangat lagi booming. Saya lihat beberapa juga karakteristik tanaman yang lain. Seperti itu. Baik, Bu Made, waktu kita terbatas, mohon maaf. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwasanya COVID-19 ini dari pandemi nantinya akan bergeser menjadi endemik. Endemik ini bisa dikatakan penyakit yang masih akan terus bertahan begitu ya. Kita tahu bahwasanya sekarang ini sudah vaksinasi terus dilakukan, kemudian protokol kesehatan dan berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak tentunya dalam hal ini. Dan kalau Anda melihat ke depan, kalau memang ada yang memprediksi COVID-19 ini nantinya menjadi sebuah endemi, bagaimana kita akhirnya dari sisi ekonomi dan juga kesehatan tidak sampai salah satunya ini akhirnya tertinggal begitu ya. Apa pesan Anda untuk kita semua ini, Bu Made? Terima kasih atas ini pertanyaannya yang terkait dengan prediksi bahwa kita tidak bisa tahu dengan pasti, memang karena ini adalah sesuatu yang tidak mudah kita prediksi kapan pandemi ini berakhir dan akan berakhir mungkin menjadi endemi. Nah, kami di lingkungan Universitas Airlangga khususnya yang sekarang juga kita akan buka Magister Ekonomi Kesehatan di Sekolah Pasar Sarjana, itu berupaya ikut ambil bagian. Kita akan mulai buka tahun ini, Pak, sesuai dengan kebetulan PPKM tahap 4 ini dikatakan bahwa perguruan tinggi dan akademisi itu sudah diizinkan melakukan upaya daring offline maksud saya, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya kondisi itu dalam jangka waktu singkat belum bisa kita lakukan, minimal kita uji coba dulu pelaksanaannya 50-50 misalnya, meskipun itu diizinkan penuh. Tapi kembali lagi tentu berdasarkan izin seperti yang disampaikan Bapak Kombes Polisi tadi, bahwa perizinan itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah yang terkait. Tentunya
di Surabaya ini adalah perizinan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kapan aktivitas akademik ini bisa dilakukan? Tentu juga harus vaksin tahap 1 kalau bisa sudah selesai dan vaksin tahap 2 sudah dimulai. Nah, untuk yang pendidikan di bawah ini sepertinya belum diizinkan sampai berakhirnya mungkin tahun ajaran tahun ini. Iya, baik. Nah, jadi kesimpulan menurut Anda ini, Anda optimis bahwasanya ke depan apapun itu kondisinya meskipun COVID ini masih endemi atau mungkin bisa dikatakan sulit dan juga masih tidak bisa diberantas, Indonesia masih bisa survive ya Bu ya, khususnya Jawa Timur ya Bu ya? Kita harus optimis. Satu, kalau kita tidak optimis maka kita akan tetap terpuruk karena dampak lebih lanjut dari masalah kesehatan utamanya tetapi membawa dampak ke ekonomi. Bahkan kalau ini tidak ditangani dengan cepat karena masalah ekonomi itu bisa merembet kemana-mana, jangan sampai timbul masalah berikutnya, misalnya dampak sosial berkepanjangan. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, salah satunya upaya yang terbaik sudah dilakukan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Jawa Timur, terutama vaksin di Jawa Timur. Saya optimis sudah cukup lancar. Kami di universitas juga sudah mulai melakukan itu. Baik. Tentunya kita optimis, tapi juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bu Made ya. Baik. Terakhir saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, ada pesan untuk kita semua terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang periode yang keempat mulai besok ini. Kita tahu bahwasanya PPKM ini kan bukan hal yang baru ya, tapi minimal juga merefresh atau mengingatkan kembali kepada masyarakat ini. Monggo Pak Gatot. Terima kasih Mas. Jadi Mas Panji, kita tadi sudah sampaikan bahwa Jatim ini kan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penanganan COVID. Jadi kami berharap juga masyarakat Jatim tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, meskipun sebagian besar warga Jawa Timur sudah melaksanakan vaksin sampai dengan vaksin kedua, namun tetap kita juga harus mentaati protokol kesehatan. Yang ketiga, kami semuanya tetap mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID. Jadi kita bersama-sama semua stakeholder yang ada dan masyarakat Jawa Timur tentunya untuk kita tetap taat protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M. Dengan demikian masyarakat Jawa Timur zonanya menjadi zona hijau, perekonomian kembali normal. Dan itu yang harapan kami, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Itu baik. Mas Panji. Di sisi lain juga aparat penegak hukum, TNI, Polri dan juga bersinergi dengan misalnya Satpol PP dan sebagainya tetap untuk memantau, karena ada beberapa masyarakat yang masih abai begitu Pak Gatot ya dalam soal penerapan protokol kesehatan. Ya baik, kita berharap di tahun 2021 seperti tagline yang digencarkan oleh Ibu Khofifah, Jatim bangkit, kita juga bisa tetap bangkit dari berbagai persoalan yang ada. Baik, Pak Gatot terima kasih untuk waktunya. Bu Made juga terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Semangat pagi. Salam sehat dan juga luar biasa. Assalamualaikum. Salam presisi.